Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Tanpa bantuan perangkat kekuasaan, tanpa bantuan jaringan-jaringan yang kuat, rasa-rasanya seorang Jokowi berat memenangkan PSI ya dan Gibran ini. Kenapa kok bisa mengatakan seperti itu, Bang? Karena sudah terbukti bahwa seorang Jokowi 2 periode ya menjadi seorang presiden belum mampu mengantarkan Kaisang ya, belum mampu mengantarkan PSI ya, Partai Gajah ini begitu kan ya, ke parlemen. Ini menandakan ada sesuatu track record yang kemudian kita bahas. Ada track record yang kemudian kita lihat begitu. Walaupun pada waktu itu masih dengan PDIP, tapi di periode kedua kan PSI kan sangat dekat sekali dong. Bahkan ya Kaisang sudah menjadi ketua umumnya. Jadi artinya apa? Artinya bahwa ya PSI rasa-rasanya agak sulit dan berat ya. Walaupun seorang Jokowi turun ke bawah. Karena kita lihat bahwa seorang Jokowi semakin hari kekuatannya semakin melemah, ya, kekuasaannya semakin melemah. Kecuali ya merebut ya hati-hati tokoh oposisi. Di konten sebelumnya cek dong begitu kan ya. Saya sudah membahas bagaimana kekuatan dari seorang wakil presiden Gibran Rakabuming Raka kalau bersanding dengan Anies Baswedan. Coba ditonton itu. Tapi kita lihat saja realitasnya bahwa persoalan-persoalan sekarang ini nampaknya PSI ya sudah memberikan manuver politik yang begitu luar biasa, tapi saya melihat ya tetap gagal. Kenapa Bang kok bisa gagal? Kita lihat saja Partai Gajah yang digaungkan di Jawa Tengah. Ternyata begitu kan, PDIP di situ sangat solid. PDIP sangat kuat. Apalagi di Jawa Barat begitu kan ya, yang kemudian banyak kader-kader PSI yang kemudian loncat atau pindah ke Partai PDIP. Artinya apa? Artinya Partai Gajah ini ya kalau pidato-pidato Gibran ya pada pidato-pidato Kaisang sangat luar biasa. Bali kabarnya akan menjadi kandang gajah. Sulawesi dan sebagainya akan dijadikan kandang gajah. Tapi kita lihat saja banyak masih percaya ya terhadap terhadap kekuatan di mana partai-partai PDIP itu ya di daerah-daerah itu sangat kuat sekali. Saya kira begitu sulit begitu untuk mengalahkan itu karena semua partai ingin berbondong-bondong masuk di parlemen. Apalagi nih, apalagi begitu kan ya, apalagi ya. Semua partai ini kan sudah berkontestasi bersama, sudah berapa puluh partai begitu yang akan berkontestasi. Saya kira kalau tidak punya kekuatan yang tokoh yang mumpuni, saya kira agak jauh begitu kan. Yang paling menarik di sini adalah ya yang viral juga soal tembok ratapan pengunjung diminta tak meratap ya di rumah Jokowi. Nampaknya orang-orang ada bersolawatan, ada yang kemudian ada orang yang meratapan, ada apa begitu kan? Orang kan pasti memunculkan spekulasi-spekulasi besar. Ya, lah orang-orang akan mengatakan, "Woi, kenapa kok lagi meratap di situ? Ada apa ini?" Ini salah satunya ini ada apa kok meratap di situ? Bahkan jalan ini diistilahkan baru, ya. Meratap begitu kan ya, jalan meratap ya, rumah ratap ya di rumah Jokowi. Tapi kita tahu bahwa masyarakat sekarang kan melihat, wow, ngapain begitu kan? Di situ kan ada yang doa bersama begitu kan ya, ada yang bersolawatan ya. Bagi kami dimanapun mau bersolawatan silakan, nggak ada masalah begitu. Kenapa kok ya tidak di majelis taklim ya kalau di kalau di makam-makam itu ya banyak yang kemudian sholawat tahlil dan sebagainya, silakan gak ada masalah. Yang penting ada tempatnya. Ya, letakkan sesuatu itu pada tempatnya. Tapi kalau sudah seperti ini, orang-orang akan membicarakan, "Weh, apakah ada kaitannya soal politik?" Orang kan pasti berbicara soal itu begitu kan. Ya, nggak tahu ini dari mana, tapi yang jelas orang-orang akan melihat bahwa di rumah Jokowi dijadikan sebagai rumah keramat dan sebagainya. Tapi satu-satunya mantan presiden yang kemudian
banyak yang kunjung ke rumahnya, yaitu rumah Jokowi. Tapi setelah berkunjung dapat kaos. setelah berkunjung dites-testimoni begitu kan. Ya, dites dulu nih. Testimoninya bagaimana ketemu dengan Jokowi. Ya, itu begitu kan. Tapi nggak tahu dari mana begitu siapa yang menggerakkan hatinya untuk bertemu begitu. Tapi yang jelas nggak ada masalah sebenarnya. Tapi perlu diingat begitu kan. Orang-orang akan melihat bahwa apakah rumah Jokowi ini rumah keramat atau bagaimana? Pasti banyak komentar-komentar netizen begitu kan. Tembok ratapan kurap, ada yang mengatakan seperti itu. Jadi saya kira banyak komentar-komentar netizen mengatakan bahwa, wih, kok sebegitu ngerinya begitu kan, sampai ada ratapan seperti itu. Tapi kembali ke yang tadi begitu, orang kan pasti ada keyakinan masing-masing untuk bertemu dengan siapa begitu kan. Makanya saya pribadi melihat bahwa ya PSI selama ini begitu kan ya, tanpa bantuan orang-orang yang punya kekuasaan yang sangat luar biasa, sulit begitu sebagai mantan Presiden Jokowi ini begitu untuk memenangkan Partai Solidaritas Indonesia PSI ini. Kenapa? Coba kita lihat saja begitu data-datanya begitu kan ya. Kita lihat saja orang-orang dan tokoh-tokohnya di dalam. Apakah ini sudah sejalan dengan masyarakat? Apa yang menjadi inspirasi dari partai itu? Kan orang kan pasti berbicara seperti itu. Kalau masalah berbicara trust ya. Ya, berbicara trust itu kan berhadapan dengan masyarakat. Makanya belum ada lagi ya survei yang kemudian membuktikan bahwa partai PSI ini akan lolos di parlemen. Belum ada secara rilis begitu. Nggak tahu lagi nanti begitu kan. Survei kan bisa tergantung siapa yang membayar. Nah, disinilah begitu kan ya pandangan dari pemerhati sosial dan politik seperti Sugianto ya mengatakan bahwa tanpa memegang kendali kekuasaan akan sulit bagi seorang Jokowi untuk memenangkan ya PSI sekaligus Gibran. Nah, diketahui bahwa secara resmi menjadi tokoh utama kampanye dan memberikan dukungan penuh kepada partai PSI di awal tahun 2026, Jokowi begitu kan dipandang sebagai ya patron ya politik ya dari PSI itu sendiri begitu. Bahkan ya dalam Rakernas mengatakan bahwa Jokowi mengaku akan bekerja mati-matian untuk memenangkan PSI. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung akan turun gunung. Orang kan pasti berbicara seperti itu begitu. Artinya saya melihat bahwa apakah benar seorang Jokowi hanya omon-omon aja? Apakah benar seperti itu? Ya, kita lihat saja realitasnya. Kekuatan partai PS ini kan pasti ada pesaing-pesaing seperti Partai Rakyat. Jangan-jangan Partai Rakyat yang lolos. walaupun sedikit, tapi kan banyak orang yang kemudian melihat bahwa selama ini begitu kan ya Partai Rakyat kan punya pendukung-pendukung yang solid begitu ya, pendukung-pendukung solid. Nah, bagaimana dengan viralnya tadi tembok ratapan pengunjung diminta tak meratap di rumah Jokowi. Nah, kediaman Jokowi ini ya di Jalan Kutai Utara begitu kan ya menjadi sorotan warganet ya setelah lokasi disebut ya di Google Map mendadak ya diberi label tembok ratapan Solo. Nah, penamaan ini muncul ya di titik perumahan pribadi Jokowi ya yang berada di kelurahan itu begitu kan. Bahkan ini kan menjadi heboh dan viral begitu kan. Meluas beredar video seseorang pemuda yang beraksi seakan-akan meratap di depan gerbang rumah tersebut. Salah satunya unggahan dari video ya yang kemudian muncul di berbagai media sosial begitu. Buat apa orang-orang meratapi seperti itu? Ada apa? Kan orang pasti berbicara begitu kan. Artinya secara tidak langsung muncul pertanyaan-pertanyaan itu begitu. Nah, meratap untuk apa? Mendoakan Jokowi atau bagaimana? Kan orang seperti itu. Tapi dari dari penampilannya ya serba warna hitam ya pakai topi ala-ala tahun 1080-an begitu kan ya, di mana orang-orang barat begitu kan ya memakai hal-hal seperti ini begitu. Jadi
saya kira buat apa, tujuannya apa begitu. Orang kan pasti berpikir seperti itu begitu. Tapi sampai sekarang saya cari tujuannya apa atau bagaimana, apakah hanya sebuah sensasi saja atau bagaimana. Ya, semua orang punya keyakinan masing-masing ya yang perlu kita hormati begitu. Tapi tujuannya untuk apa begitu kan ya. Semoga nanti muncul pemberitahuan dan sebagainya. Apakah ini mendoakan Jokowi atau bagaimana begitu kan ya. Nah, saat ditanya kemungkinan ya pengajuan perubahan nama di Google Map ya, Syarif ini tidak banyak berkomentar. Ia juga mengaku tidak merasa tersinggung dengan penyematan label tersebut. Lebih lanjut bahwa Syarif mengatakan tidak ada pembatas ya, tidak ada pembatasan bagi masyarakat yang ingin berkunjung ke rumah Jokowi. Itu aja begitu. Kalau ada hal-hal yang ingin meratapi, ingin mendoakan, ya silakan, nggak ada masalah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Tapi bagi masyarakat Indonesia dianggap ya ditertawakan soal seperti itu begitu kan. Kok bisa-bisanya? Kalau di gereja-gereja, kalau di masjid-masjid itu kan sudah terbiasa orang mendoakan ya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Tapi ini kan tidak terbiasa begitu. Di rumah Jokowi begitu kan. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.